Di mana nurani kalian? Di mana akal sehat kalian? Dengan kekafiran yang nyata, kalian bisa berangkuran. Namun, dengan yang sekedar beda pemahaman, kalian anggap setan yang pantas dibinasakan. Anda kan ngakunya paling Pancasilais. Buktikan dong keberagamannya. Buktikan dong simbol Bhinneka Tunggal Ikanya. Mana? Atau kita toleran kepada kelompok masing-masing. Yang penting kita bersatu dulu, tapi toleran. Nggak bisa kita toleransi kepada syirik. Tidak ada toleransi dalam bid'ah, tidak ada. Wahabi yang memulai menyakiti hati masyarakat setelah masyarakat melawan, mereka merasa terdolimi dan menampakkan tersakiti. Wahabi yang anti toleransi, anti perbedaan setelah masyarakat menolak mereka, mereka menuduh masyarakat sebagai anti toleransi. Ya Allah, Wahabi, Wahabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana berita yang beredar bahwa warga Bogor tolak pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hambal karena aliran Wahabi. Masjid ini termasuk salah satu masjid binaan dari Ustadz Wahabi Yazid Jawas Al-Wahabi. Seketika para Wahabi ramai-ramai menampakkan diri sebagai kelompok yang terdolimi. Misalnya kedua ustadz di dalam foto ini. Kedua ustadz Wahabi ini menyaksikan dan mempertanyakan perilaku masyarakat Bogor yang menolak pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hambal. Kata ustadz Wahabi ini, mana toleransinya? Mana Bhinneka Tunggal Ikanya? Katanya kelompok yang paling toleransi, yang paling Pancasilais. Mana kok nggak ada toleransinya kepada kaum Wahabi? Kok kaum Wahabi tidak boleh membangun masjid? Dan seterusnya. Kemudian ustadz Wahabi ini juga mengatakan kita masih sesama muslim, cuma berbeda pendapat saja. Tetapi kenapa dia dianggap sebagai musuh bebuyutan? Begitulah kurang lebih dari celoteh dua ustadz Wahabi ini mengenai penolakan pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hambal yang dibina langsung oleh Ustadz Yazid Jawas Al-Wahabi. Dari sini bisa kita fahami betapa liciknya para kaum Wahabi, betapa bahayanya para kaum Wahabi. Mereka membolak-balikan fakta seakan-akan mereka yang tersakiti, seakan-akan mereka yang terdolimi. Padahal mereka yang memulai mengganggu kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal mereka yang memulai membid'ahkan, mensyirikkan, mengkafirkan, dan menyesatkan mayoritas umat Islam Indonesia dan masyarakat Bogor. Kemudian yang perlu diingat oleh kita semua dan perlu diingat oleh para kaum Wahabi yang mengaku salafi bahwa reaksi pasti ada sebabnya. Penolakan pembangunan Miyah atau pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hambal itu adalah reaksi dari masyarakat yang tidak tahan oleh ulah-ulah para kaum Wahabi, terutama dari Ustadz Yazid Jawas Al-Wahabi. Karena sejatinya kaum Wahabi, terutama Ustadz Yazid Jawas, adalah anti perbedaan, anti keberagaman. Mereka tidak mau bersatu, mereka tidak mau bersama kecuali sesama faham Wahabi. Mereka anti toleransi kepada kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka tuduh sebagai ahli bid'ah, ahli syirik, ahli musyrik, bahkan kafir keluar dari Islam, sesat masuk neraka. Dalam kajian-kajian mereka dipenuhi dengan tuduhan bid'ah, syirik, kafir kepada amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang masih memiliki dalil, yang masih memiliki riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga
Ustadz Yazid Jawas Al-Wahabi. Bagi Ustadz Yazid Jawas, tidak ada persatuan dan kebersamaan kecuali sesama Wahabi. Tidak ada toleransi kepada masyarakat NU atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana masyarakat NU dan masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh Ustadz Wahabi Yazid Jawas dituduh sebagai ahli bid'ah, musyrik, kafir, sesat, masuk neraka. Bukti bahwa Yazid Jawas anti toleransi dengan masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama kaum Nahdliyin, adalah sebagaimana berikut. Mari kita tonton videonya. Tapi ingat, persatuan ini berlandaskan Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Ingat, bukan persatuan yang dikehendaki oleh banyaknya orang, persatuan yang mereka bersatu tapi setiap golongan yang mengikuti golongan mereka. Soal akidahnya macam-macam, soal manhaj macam-macam, nggak apa-apa, nggak bisa. Tidak akan ada persatuan selama-lamanya. Bersatu yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, bersatu di atas jalan yang hak. Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, itu persatuan yang benar. Bukan dibiarkan orang bersatu dengan pemahamannya, atau kita toleran kepada kelompok masing-masing. Yang penting kita bersatu dulu, tapi toleran. Nggak bisa kita toleransi kepada syirik. Tidak ada toleransi dalam bid'ah, tidak ada. Tidak ada. Jadi kita bersatu, apa yang kita sepakati, kemudian kita saling memahami, memaafkan kesalahan di antara kita. Nggak bisa. Kalau kesalahannya bid'ah, syirik, nggak bisa. Ya, harus kembalikan umat kepada Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, mengajak sunnah, dan melarang umat kepada bid'ah, melarang umat dari perbuatan bid'ah. Setelah kita melihat dan mendengar video Ustadz Yazid Jawas tadi, maka kita akan menyadari dan memahami kenapa masyarakat Bogor, kenapa masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah di Bogor menolak pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hambal yang dibina langsung oleh Ustadz Yazid Jawas Al-Wahabi. Karena memang Wahabi yang menuduh masyarakat sebagai ahli bid'ah, syirik, sesat, masuk neraka. Ustadz Yazid Jawas juga menegaskan tidak ada toleransi, tidak ada kebersamaan, tidak ada persatuan dengan masyarakat yang dia tuduh sebagai ahli bid'ah dan ahli syirik. Maka tidak heran jika masyarakat kemudian bereaksi dan menolak dari pembangunan masjid Ustadz Yazid Jawas, sebagaimana dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kama tadinu tudanu, sebagaimana engkau bersikap seperti itulah kamu akan disikapi, sebagaimana engkau berperilaku seperti itulah kamu akan diperlakukan oleh orang lain. Ketika menuduh bid'ah kepada amaliyah masyarakat, Wahabi sering mengatakan nggak ada dalilnya. Setelah kita, setelah oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah disodori dalil, mereka tolak karena menurut mereka tidak sama dengan faham Wahabi. Wahabi juga sering mengatakan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pernah dilakukan oleh sahabat Rasulullah, tidak pernah dilakukan atau dikatakan oleh para ulama salaf. Lalu kita Ahlus Sunnah wal Jamaah menyodorkan dalil riwayat bahwa perbuatan atau sebuah amaliyah dilakukan oleh ulama salaf, dikatakan oleh ulama salaf, tetapi oleh mereka tolak walaupun itu perbuatan atau pendapat dari ulama salaf karena berbeda dengan faham Wahabi. Pada akhirnya kita sadar bahwa Wahabi menolak dan menuduh amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai amalan bid'ah bukan karena tidak ada dalilnya atau bukan karena tidak dilakukan oleh para ulama salaf, tetapi karena berbeda dengan faham Wahabi. Jadi jangan sok bicara tentang toleransi kalau kalian sendiri ternyata anti toleransi. Lalu renungkan, kenapa masjid kalian ditolak untuk dibangun? Kenapa kalian tidak diterima oleh masyarakat? Renungkan, di mana nurani kalian wahai Wahabi? Kalian yang mulai menyakiti hati masyarakat. Lalu ketika masyarakat melawan, kalian yang merasa dan sok-sokan
tersakiti dan terdolimi dan menuduh masyarakat sebagai orang yang zalim. Wahai Wahabi, wahai Wahabi, wahai Wahabi, di mana nurani kalian?